Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar di sekolah dasar. Bersama saya Ayu Fitri, dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen kurikulum. Sebelum perkuliahan dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja ya komponen kurikulum? Komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi atau materi, cara penyampaian, serta evaluasi. Tujuan ini terdiri dari aspek kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif ini penguasaan kemampuan intelektual atau berpikir, afektif pengembangan perasaan, sikap, minat, dan nilai, serta psikomotor penguasaan dan pengembangan keterampilan motoriknya. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran, ini terdiri dari A, B, C, D. A-nya itu audience, B-nya itu behavior, C-nya condition, dan D-nya degree. Nah, audience di sini siapa audiensnya? Yaitu siswa. Behaviornya aktivitasnya seperti apa? Menggunakan strategi atau media apa? Nah, conditionnya ini kondisi apa yang diinginkan, yang diharapkan. Degree-nya itu tingkat kemampuannya. Contohnya, melalui pendekatan problem-based learning, siswa dapat menghitung volume bangun ruang dengan teliti. Nah, di sini pendekatan problem-based learning itu sebagai condition, siswa audience, dan dapat menghitung volume bangun ruang itu behavior dengan titik degree. Nah, untuk menentukan behavior ini tadi ada tujuannya itu kognitif, psikomotor, atau afektif. Teman-teman bisa melihat taksonomi Bloom ya tentang C1, C2 sampai C6-nya untuk kognitif, kata kerjanya seperti apa indikatornya gitu ya. Ada di sana gitu untuk menentukan behaviornya. Untuk materi pelajaran, untuk menentukan isi materi pelajaran ini, teman-teman bisa membuat pertama kali menggunakan analisis materi pelajaran. Dimulai dari mata pelajaran, ada satuan pendidikannya apa, kelas, semester, tahun ajarannya. Nah, ini teman-teman menuliskan dulu KI-nya, baru KD-nya, materinya apa misal. Nah, tentukan submaterinya. Dari submateri ini, tentukan langkah pembelajarannya ini bisa kegiatannya seperti apa kalau menggunakan media atau strateginya misalkan. Nah, kira-kira aku kasih waktu untuk ditentukan satu tema ini berapa lama. Nah, sumbernya di sini teman-teman menggunakan sumber apa? Sumber perpustakanya. Oke. Cara merumuskan langkah pembelajaran ini terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal ini kegiatan meliputi mengucapkan salam. Jadi guru misalnya, guru mengucapkan salam, berdoa, perwakilan siswa memimpin doa. Nah, selanjutnya mengkondisikan siswa bisa dengan kegiatannya guru guru meminta siswa atau siswa membersihkan tempat duduknya, membereskan tempat duduknya, mengecek sampah di kolongnya. Ini dipergunakan agar siswa ini, kegiatan mengkondisikan siswa ini, agar siswa belajarnya nyaman di kelas. Selanjutnya, memberikan motivasi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai itu, sebaiknya guru memberikan motivasi, misalnya dengan menyanyi tepuk semangat, misalnya ada lagi kata-kata motivasi dari gurunya. Nah, selanjutnya kegiatan awal ini terdiri lagi melakukan persepsi. Melakukan persepsi ini bisa mengaitkan dengan materi sebelumnya yang sudah diajarkan. Misalkan materi sekarang itu pengurangan, maka teman-teman ini bisa mengajarkan materi penjumlahan misalkan. Selanjutnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran seperti anak-anak, ibu harapkan misalnya tadi yang sudah ditentukan tujuan pembelajaran disebutkan di dalam rencana pembelajarannya dan dilaksanakannya.
Setelah kegiatan awal, dalam pelaksanaan pembelajaran ada kegiatan inti. Nah, kegiatan ini bergantung dengan model pembelajaran yang dipilih guru atau media yang digunakan oleh gurunya. Namun, kegiatan belajar mengajar dipusatkan pada aktivitas siswa. Jadi, ketika menuliskan dalam langkah pembelajaran dimulai dengan kalimat pertamanya, subjeknya siswa. Jadi, misalnya siswa dibagi menjadi berapa kelompok ya. Jadi, menggunakan siswa. Nah, kegiatan-kegiatan inti ini disesuaikan dengan strategi teman-teman yang dipilih, misalnya model cooperative learning. Dimulai langkah pertamanya itu misalnya siswa dibagi kelompok. Misalnya cooperative learning tipe NHT, siswa dibagi kelompok. Perwakilan siswa diminta ke depan untuk mengambil warna kelompoknya. Dan siswa memakai ikat kepala bernomornya gitu dibagi. Kemudian misalnya siswa diberikan LKS, siswa mengerjakan LKS, lembar kerja siswa melakukan kerja kelompok. Nah, ini disesuaikan dengan tahap-tahap pembelajaran cooperative learning. Dalam kegiatan akhir, nah di sini diberikan evaluasi pembelajaran. Nah, misalnya siswa diberikan soal tes gitu ya. Yang kedua kegiatannya tindak lanjut kegiatan guru memberikan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini bisa guru memberikan PR atau guru memberikan tugas pada pertemuan berikutnya bisa dimasukkan di kegiatan tindak lanjut. Selanjutnya menutup pelajaran. Jadi menutup pelajaran ini misalnya kalau misalnya pembelajaran ini disiapkan di sebelum istirahat, maka dituliskan di kegiatan penutup ini untuk kegiatan istirahat gitu ya. Siswa dipersilakan untuk istirahat atau misalnya kalau misalnya ada pembelajaran berikutnya, guru menutup pembelajaran dan melanjutkan kegiatan selanjutnya, pelajaran selanjutnya. Atau kalau misalnya di akhir pelajaran guru menutup pembelajaran dengan berdoa bersama-sama gitu ya sebelum pulang gitu. Nah, ini disesuaikan untuk kegiatan akhir mata pelajaran ini rencana pembelajaran ini itu disiapkan sebelum istirahat atau setelah istirahat gitu. Oke. Yang ketiga, komponen kurikulum ketiga itu adalah strategi atau media cara penyampaian. Nah, cara penyampaian guru ini bisa menggunakan strategi pembelajaran atau media pembelajarannya. Nah, strategi pembelajaran ini ada beberapa ya. Ada cooperative learning, inquiry learning, project-based learning, problem-based learning, contextual teaching and learning. Mungkin ini sudah dibahas di mata kuliah strategi pembelajaran. Ibu hanya mengulas sepintas saja. Untuk cooperative learning di sini ada beberapa tipe. Nah, ini bagus ya untuk diterapkan di sekolah misalnya. Ini jadi siswa itu aktif ya di dalam kelompok gitu. Ada inquiry. Nah, di sini di mana pembelajaran ini siswa mencari sendiri ya, inquiry, menemukan. Nah, selanjutnya project based learning ini juga bagus untuk diterapkan di sekolah. Ada pembelajarannya project-project apa yang dilaksanakan di kelasnya, misalnya dalam ada seni, nah membuat apa gitu ya seninya. Terus problem based learning. Di sini pemecahan masalah. Diberikan soal-soal pemecahan masalah baik di pelajaran IPS tentang kehidupan sehari-hari, misalnya di PPKN. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran contextual teaching and learning. Di sini guru menggunakan strategi yang materinya sesuai dengan kehidupan yang nyata ya, kontekstual dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke, ini bisa dipelajari, teman-teman bisa membaca buku strategi pembelajaran. Selanjutnya media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran itu ada audio, ada visual, audio-visual, serba-aneka. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira yang cocok ini menggunakan media apa atau sekarang menggunakan multimedia gitu. Dalam menentukan media pembelajaran bisa menggunakan 7M. Yang pertama itu mudah,
mudah didapatkan medianya tersebut. 2, murah dibelinya, jadi jangan terlalu mahal menyiapkan medianya. Yang ketiga itu ketiga adalah menarik perhatian siswa. Yang keempat itu mempan. Jadi mempan nih, media ini diterapkan di kelas. Yang kelima mustajab, langsung ya kayak doa tuh, jadi langsung dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keenam manfaat, si media ini harus bermanfaat gitu. Misalnya yang ketujuh adalah menstimulasi, jadi menstimulasi aktivitas siswa. Yang keempat, komponen kurikulum yang keempat itu adalah evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari tes dan non-tes. Tes ini terdiri dari tes uraian dan tes objektif. Tes uraian ini terdiri dari uraian bebas dan terbatas. Kalau uraian bebas itu bagaimana? Misalnya soalnya uraian terbatas yang misalnya kalau ada isian titik-titik, nah itu uraian terbatas. Nah, selanjutnya ada tes ini ada tes objektif. Nah, objektif ini terdiri dari jawaban singkat. Jadi langsung jawabannya singkat-singkat. Yang selanjutnya ada benar salah, langsung BS. Nah, ada lagi menjodohkan. Ada lagi biasanya diberikan soal pilihan ganda gitu ya. Selanjutnya jenis tes yang non tes itu terdiri dari wawancara. Teman-teman bisa mewawancara siswa. Kenapa? Misalnya kuesioner, bisa memberikan kuesioner, skala, studi kasus, angket gitu ya untuk non tesnya. Oke, pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.